Oke, selamat malam semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan pelajaran kita hari ini, yaitu statistika ekonomi. Untuk modul 1, konsep dasar statistika. Yang akan kita pelajari kali ini adalah berkaitan dengan pengertian dasar statistika dan data, lalu distribusi frekuensi, dan distribusi frekuensi relatif, dan distribusi frekuensi kumulatif. Apa sih perbedaan statistik dan statistika? Statistik dalam arti sempit adalah kumpulan dari data yang berupa angka, seperti statistik penduduk, statistik pertanian. Nah, dalam arti sempit ini dalam bentuk daftar angka atau dibuat tabel, dapat juga berupa graf. Sedangkan dalam arti luas atau statistika merupakan keseluruhan kegiatan mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis terhadap data tersebut. Tahap-tahap kegiatan statistik adalah mulai dari pengumpulan data, sensus, dan sampel. Lalu penyusunan data, ada editing, mulai dari mendeteksi kesalahan, lalu juga klasifikasi dan tabulasi. Sedangkan pengumuman data supaya dapat mudah dilihat secara visual. Garis selesai mulai dari pengumpulan data, penyusunan data, dan pengumuman data dilanjutkan pada analisis data. Dalam analisis data ini menggunakan berbagai jenis metode statistika, seperti contohnya rata-rata, penyimpangan, regresi, maupun korelasi. Dan setelah menganalisis data dilanjutkan pada interpretasi data atau pengambilan kesimpulan. Nah, apa bedanya populasi dan sampel? Populasi adalah keseluruhan data, sedangkan kalau sampel adalah pengambilan sebagian data dari populasi. Nah, alasan mengapa digunakan sampel karena umumnya populasi itu jumlahnya banyak, dan seringkali penelitian juga bisa merusak. Contohnya, kalau kita ambil populasi untuk produksi barang, tidak mungkin kita ambil seluruh contoh untuk kita periksa apakah barang tersebut baik atau tidak kualitasnya. Populasi ini juga kemudian menghasilkan penelitian segera dibutuhkan, jadi tidak bisa menggunakan populasi. Selain itu juga menghemat biaya dan tenaga. Nah, jadi kalau populasi adalah keseluruhan dari objek diselidiki, sampel sebagian dari objek yang diselidiki. Nah, ini adalah contoh dari pengumpulan data yang dilakukan dengan sensus dan sampel. Sensus contohnya sensus penduduk. Kalau sampel ya bisa macam-macam dan menghasilkan data yang bagus bila pengambilan sampelnya benar. Selanjutnya kita akan bahas apa sih perbedaan antara statistika deskriptif dan induktif. Statistika deskriptif adalah mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, pengujian data, menentukan nilai-nilai statistik, dan pembuatan gambar. Sedangkan kalau induktif adalah berhubungan dengan kegiatan analisis dan pengambilan kesimpulan mengenai populasi yang sedang diselidiki dengan pendekatan sampel. Contoh untuk statistika deskriptif adalah contoh pendapatan rata-rata penduduk di suatu kabupaten 1 juta per bulan dengan defisit standar 200.000. Nah, berarti ini menjelaskan hanya kondisi di kabupaten tersebut. Nah, sedangkan kalau induktif di sini contoh pendapatan rata-rata responden 1 juta per bulan, maka rata-rata semua penduduk dapat dihitung dengan mengadakan estimasi berdasarkan hasil pengamatan data sampel. Jadi kalau induktif ini kesimpulannya bersifat umum, kalau deskriptif sifatnya
kesimpulannya bersifat khusus. Nah, saat ini kita akan coba lihat macam-macam data. Oke. Data intern dan ekstern. Data intern adalah data yang diperoleh dari dalam badan, organisasi, atau perusahaan. Sedangkan kalau ekstern berarti dari luar. Nah, kalau primer dan sekunder dilihat dari cara memperolehnya. Kalau primer berarti diambil sendiri atau dilakukan penelitian sendiri oleh perusahaan atau oleh badan atau oleh peneliti. Nah, sedangkan kalau sekunder berarti datanya diperoleh dari pihak lain atau hasil penelitian orang lain. Nah, sedangkan kalau kualitatif dan kuantitatif bedanya apa? Kalau kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam satuan angka. Contohnya golongan, sifat, misalnya tinggi, rendah, panjang, luas, gitu ya. Lalu kalau kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dengan menggunakan angka. Nah, kita lanjutkan discrete dan continue. Perbedaannya apa? Kalau discrete adalah data yang satunya selalu bulat dalam bilangan asli, tidak boleh berbentuk pecahan. Sedangkan continue adalah data yang satunya bisa berupa bilangan pecahan, misalnya 1,5, 2,5, 4,2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat berkaitan dengan skala pengukuran data. Di sini ada 4 skala, yaitu pertama skala nominal, ordinal, interval, rasio. Perbedaannya adalah kalau nominal, data digabungkan pada kriteria yang jelas, tegas, bersifat diskret. Antara kelompok yang dapat dikatakan satu lebih dari yang lain. Contohnya karyawan, di Jawa 30, dari Sunda 20, dari Bali 15. Jadi tidak bisa terbagi-bagi. Yang kedua, ordinal, yaitu dinyatakan kumpulannya urutan. Nah, ini biasanya sih pengelompokan berdasarkan penghasilan rendah, sedang, tinggi, atau misalnya jenjang jabatan, atau misalnya dalam perguruan negeri ada eselon 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini masuknya dalam skala ordinal. Untuk interval, ini adalah untuk data pengelompokan untuk datanya yang memiliki 0 tapi tidak berarti 0 mutlak. Contoh misalnya temperatur atau suhu. Kalau dibilang titik 0 bukan berarti tidak mempunyai nilai suhu, jadi tetap ada suhunya juga 0. Nah, berbeda dengan rasio. Kalau rasio adalah nilai 0 nya sifatnya mutlak. Nah, kalau di sini kalau misalnya dibilang 0, beratnya 0 berarti memang tanpa berat. Ya, itulah perbedaan antara interval dan rasio. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat pada kegiatan belajar distribusi frekuensi. Nah, tujuan dari distribusi frekuensi adalah bertujuan untuk menggolongkan sifat data yang sama, lalu mempermudah membandingkan, terus mengelompokkan informasi yang menonjol dan menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. Nah, menunjukkan sifat yang menonjol sehingga sekilas mudah dilihat dan mempermudah untuk melakukan analisis. Ada 2 kualifikasi untuk distribusi frekuensi, yaitu yang pertama berdasarkan sifat-sifat atribut data. Biasanya diterapkan pada data kualitatif. Contohnya seperti warna kulit, suku, agama, gender. Ya, gender itu jenis kelamin ya, pria, wanita. Lalu klasifikasi berdasarkan bilangan atau variabel. Klasifikasi secara kuantitatif. Klasifikasi berdasarkan bilangan disebut klasifikasi berdasarkan interval. Contohnya upah karyawan, jumlah barang yang diproduksi, dan lain-lain. Nah, sedangkan kita lihat serialization atau penyusunan data dalam urutan yang sistematis. Ada
3 bentuk berdasarkan waktu, daerah, keadaan frekuensi, maupun metodenya. Mari kita lihat contohnya lebih jelas. Kalau di sini adalah cara penyusunan data secara sistematis, berdasarkan waktu dan berdasarkan wilayah. Berdasarkan waktu artinya seperti ini. Produksi padi di Kabupaten Makmur dalam tahun 2000, 2001, 2002, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud berdasarkan waktu dengan produksi tertentu. Lalu di sini berdasarkan daerah, wilayah, ini contohnya kabupaten. Nah, ada Kabupaten Makmur, Subur, Ayam, Tentram. Nih ya, jadi bedanya ini berdasarkan waktu, ini berdasarkan daerah atau wilayah. Nah, sedangkan kalau ini berdasarkan keadaan frekuensi, di sini metode saya secara individu dan kelompok. Kalau individu kita lihat di sini terdiri jadi jumlah anak dalam keluarga mahasiswa. Di sini ada angka-angka tertentu. Setelah itu disusun dengan data yang teratur atau istilahnya array, diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Metode seriation secara kelompok terbagi jadi 2, diskrit dan pecahan. Nah, yang maksud dengan diskrit di sini bulangan bulat. Jadi misalnya nih, jumlah anak dalam keluarga 1 sampai 2, 3 sampai 4, 5 sampai 6. Jadi tergantung juga dari datanya. Contoh untuk data anak atau orang kan tidak bisa dibagi-bagi, jadi cocok untuk diskrit. Lalu sekarang kita lihat yang kontinu atau pecahan, distribusi keuntungan perusahaan batik di Jogja. Nah, di sini keuntungannya antara 10 sampai 19,9. Ini ada pecahan. Ya. Lalu selanjutnya 20 sampai 29,9 dan seterusnya. Lanjutkan distribusi frekuensi. Ini adalah informasi berkaitan dengan daftar membagi data dalam beberapa kelas untuk memudahkan dan mempercepat memahami data. Macam-macamnya distribusi frekuensi menurut bilangan dan menurut kategori. Nah, masing-masing ada yang bersifat tunggal, ganda. Ya, mari kita lihat contohnya. Distribusi frekuensi menurut bilangan dan sifatnya tunggal. Nah, ini dimaksud dengan bilangan. Bilangannya di sini umur. Ya. Umur antara 20 29,9 jumlahnya 5. 30 sampai 39,9 jumlahnya 10. Jadi artinya umur pegawai PT Garuda yang punya umur 30 sampai 39,9 adalah 10 orang. Lalu distribusi frekuensi menurut bilangan dan bersifat ganda. Di sini contohnya selain data tinggi badan, ada juga berat badan. Nah, tinggi badan antara 150 sampai 59,9, di mana memiliki berat badan 50 sampai 59,9 ada 2 orang. Contoh lainnya seperti ini, yang memiliki tinggi badan 160 sampai 169,9 dengan berat badan 60,69,9 jumlahnya 6 orang. Nah, mari kita lihat menurut kategori. Nah, menurut kategori di sini kategorinya ada mata pencaharian penduduk di Kota Damai. Kategorinya adalah petani, pedagang, pegawai negeri, dan seterusnya dengan frekuensi tertentu. Nah, distribusi frekuensi menurut kategori dan bersifat ganda, selain mata pencarian juga jenis kelamin. Nah, bagaimana cara membacanya? Contohnya seperti ini. Mata pencarian petani dengan jenis kelamin laki-laki pada Kota Damai berjumlah 250 laki-laki. Sedangkan contoh lain, misalnya mata pencariannya pedagang dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 250 orang, dan seterusnya. Nah, lalu sekarang bagaimana cara